Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang the bounded buffer atau producer consumer problem. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari Theodora Feni Aliansi, Fitri Alfi Indriana, Egi Adhardi, dan Sari Ashar. Kemudian the bounded buffer problem. Bounded buffer merupakan suatu struktur data yang mampu untuk menyimpan beberapa nilai dan mengeluarkannya ketika diperlukan. Jadi, bounded buffer ini struktur data yang untuk menampung suatu nilai yang mana kapasitasnya terbatas. Kemudian, jika dianalogikan, bounded buffer ini mirip dengan sebuah tumpukan piring. Kita menaruh piring dan menaruh lagi sebuah piring. Ketika ingin mengambil piring, maka tumpukan yang paling atas akan terambil. Jadi, piring terakhir yang dimasukkan akan pertama kali diambil. Jadi, metode ini biasa disebut dengan LIFO atau last in first out. Kemudian, masalah bounded buffer merupakan salah satu masalah yang menerangkan sinkronisasi antara proses-proses yang berjalan secara konkuren untuk mengakses data yang sama atau bersaing untuk mengakses data yang sama. Kemudian, pesan-pesan atau data-data yang dipertukarkan antar proses membutuhkan antrian, sementara yang sering kita sebut sebagai penyangga atau buffer. Buffer biasanya dibagi menjadi 3 jenis sesuai dengan kapasitasnya. Yang pertama itu buffer yang kapasitasnya 0, kemudian buffer yang kapasitasnya tak terhingga, serta buffer yang kapasitasnya dibatasi. Buffer yang dengan kapasitas terbatas ini yang biasanya disebut sebagai bounded buffer. Kemudian, gambar ini merupakan salah satu contoh proses masalah bounded buffer, di mana produser menginput atau menambah data-data ke buffer, sedangkan consumer mengambil pesan atau data dari buffer. Masalah ini menjelaskan dua proses, produsen dan konsumen, yang berbagai umum, tetap ukuran buffer digunakan sebagai antrian. Tugas produser adalah untuk menghasilkan data, memasukkannya ke dalam buffer, dan mulai lagi. Pada saat yang bersamaan, konsumen mengkonsumsi data, yaitu mengeluarkannya dari buffer, satu bagian pada suatu waktu, seperti pada gambar sebelumnya. Yang menjadi pokok pembahasan utama dalam masalah bounded buffer adalah bagaimana jika ada dua proses berbeda yang berusaha mengakses buffer tersebut. Salah satu proses akan memberi nilai pada buffer dan mengisi buffer tersebut. Proses yang lain akan membaca nilai dan mengosongkan buffer tersebut. Proses yang pertama biasa disebut produser, sedangkan yang kedua disebut konsumer. Produsen menghasilkan barang dan konsumen yang menggunakannya. Kemudian ada beberapa batasan yang harus dipenuhi. Terlain yang pertama itu barang yang dihasilkan oleh produsen terbatas. Yang kedua, barang yang dipakai konsumen terbatas. Kemudian, konsumen hanya boleh menggunakan barang yang dimaksud setelah produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu saja. Kemudian yang keempat, produsen hanya boleh memproduksi barang jika konsumen sudah kehabisan barang. Selanjutnya, kita membahas tentang solusi the bounded buffer problem. Solusi untuk produsen adalah membiarkan produsen tidur atau membuang data jika buffer penuh. Dan produsen akan dibangunkan ketika konsumen telah mengambil satu atau lebih barang dari buffer. Jika konsumen ingin mengambil barang dari buffer saat buffer itu sendiri kosong, maka konsumen artinya istirahat sampai produsen menaruh barang ke buffer dan membangunkan konsumen. Solusi dapat dicapai dengan sarana komunikasi antar proses, biasanya menggunakan semafor. Sebuah solusi yang tidak memadai bisa mengakibatkan kebuntuan di mana kedua proses sedang menunggu untuk dibangunkan.
Masalahnya juga dapat digeneralisasi untuk memiliki beberapa produsen dan konsumen. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menerapkan satu konsep, yaitu konsep semafor. Di sini kita menggunakan 3 buah semafor, yaitu mutex, full, dan empty. Mutex digunakan untuk menjamin hanya boleh satu proses yang berjalan mengakses buffer pada suatu waktu. Awalnya diinisialisasi sebesar 1. Full digunakan untuk menghitung jumlah buffer yang berisi, yang pada awalnya diinisialisasikan sebesar 0. Sedangkan empty digunakan untuk menghitung jumlah buffer yang kosong, yang awalnya diinisialisasikan sebesar ukuran buffer tersebut. Nah, penggunaan semafor ini sendiri untuk mensinkronisasikan proses produsen dan proses konsumen, maka digunakan perangkat sinkronisasi semafor. Semafor yang digunakan adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mutex. Mutex ini binary semafor yang dapat bernilai 0 atau 1 untuk menjaga agar pada suatu waktu buffer hanya dapat diakses oleh satu proses saja. Mutex bernilai 0 jika buffer sedang diakses sebuah proses. Nah, jika sedang tidak diakses oleh suatu proses, maka mutex akan bernilai 1. Selanjutnya yaitu tempat kosong atau empty, seperti tadi ya. Empty ini counting semafor berisi data tempat kosong pada buffer. Kemudian tempat terisi atau full itu counting semafor berisi data tempat terisi pada buffer. Nah, ini selanjutnya ialah ilustrasi proses yang menggunakan bounded buffer, yaitu proses produsen konsumen. Yang pertama, alurnya itu produsen menunggu konsumen. Nah, ini kejadian di mana produsen ingin mengakses buffer, namun buffer sedang diakses oleh konsumen. Nah, dengan demikian, produsen akan menunggu jika mendapati buffer sedang dipakai konsumen dan atau buffer itu penuh. Buffer yang sedang dipakai oleh konsumen ditandai dengan semafor mutex yang bernilai 0, dan buffer yang penuh ditandai dengan semafor tempat kosong yang bernilai 0. Nah, yang berarti tempat kosong di buffer itu ada 0. Konsumen akan menggunakan juga jika buffer sedang dipakai oleh produsen atau jika buffer itu kosong. Nah, buffer yang kosong itu ditandai dengan semafor tempat terisi yang bernilai 0, yang berarti tempat terisi itu ada 0. Lalu selanjutnya yaitu konsumen menunggu produsen. Nah, ini kejadian di mana konsumen ingin mengakses buffer, namun buffernya itu sedang diakses oleh produser. Kemudian proses di mana produsen menunggu buffer itu penuh. Nah, produsen tidak bisa menaruh apapun di buffer ketika buffer itu penuh. Nah, jadi tidak bisa menimpa data yang udah ada. Nah, selanjutnya itu konsumen menunggu buffer kosong. Konsumen tidak bisa mengambil apapun dari buffer ketika buffer itu kosong, ya, karena buffer kosong jadi tidak ada yang bisa diambil. Nah, jika sebuah proses mendapatkan akses buffer, proses tersebut harus men-set mutex menjadi 0 sebagai tanda bahwa buffer sedang ia gunakan, dan ketika selesai, proses tersebut akan mengembalikan nilai mutex menjadi 1 agar buffer dapat diakses lagi oleh proses yang lainnya. Nah, itu dia ilustrasi proses yang menggunakan bounded buffer, yaitu proses produsen konsumen. Nah, jadi solusi dari bounded buffer problem ini dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan bounded buffer adalah bagaimana mengatur sinkronisasi dari beberapa proses yang secara konkuren itu ingin mengakses buffer atau mengisi dan mengosongkan buffer. Nah, pengaturan itu dilakukan dengan menerapkan konsep semafor tadi. Nah, yang menjamin hanya ada satu proses dalam satu waktu yang boleh mengakses buffer sehingga tidak terjadi yang namanya rest condition. Nah, sekian materi the bounded buffer problem. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau banyak kekurangan dari kami menjelaskan materi ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.